Halo semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi binomial. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Dewa Ayumade Pranyaparamita dari kelas 12 MIPA 4 dengan nomor ujian 95. Adapun materi yang saya bahas di sini yaitu yang pertama variabel acak binomial, yang kedua distribusi peluang binomial yang dibagi lagi menjadi dua, yang pertama fungsi distribusi binomial dan yang kedua fungsi distribusi binomial kumulatif. Nah, yang ketiga ada contoh soal dan penyelesaiannya. Nah, sekarang kita langsung saja ke variabel acak binomial. Variabel acak binomial adalah variabel acak yang nilai-nilainya ditentukan oleh hasil percobaan binomial. Beberapa syarat percobaan binomial sebagai berikut. Yang pertama, percobaan dilakukan berulang-ulang. Yang kedua, percobaan bersifat saling bebas atau independen atau dengan pengembalian. Hasil percobaan yang satu tidak mempengaruhi hasil percobaan yang lain. Yang ketiga, setiap percobaan memiliki dua macam kejadian, yaitu sukses dan gagal. Yang keempat, peluang setiap kejadian tetap dan dalam setiap percobaan. Yang kedua ada distribusi peluang binomial. Yang pertama, fungsi distribusi binomial. Setiap percobaan memiliki dua macam kejadian, yaitu sukses dan gagal. Dengan demikianlah jumlah peluang kedua kejadian sukses dan Q menyatakan peluang gagal, maka A hasil P tambah Q sama dengan 1. Peluang nilai-nilai variabel acak binomial dapat disusun dalam bentuk tabel atau grafik sehingga diperoleh distribusi peluang variabel acak binomial. Distribusi peluang variabel acak binomial disebut distribusi binomial. Peluang suatu nilai variabel acak binomial dinamakan peluang binomial. Secara umum, rumus peluang binomial X kejadian yang diharapkan dari N percobaan dinyatakan sebagai berikut. Di sini ada satu rumus yaitu P dalam kurung X sama dengan X sama dengan B X banding N banding P sama dengan C N, X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Yang dimana keterangannya adalah C N X sama dengan koefisien binomial, N sama dengan banyaknya percobaan, X banyaknya kejadian yang diharapkan, P sama dengan peluang kejadian yang diharapkan, Q kejadian yang tidak diharapkan. Yang kedua ada fungsi distribusi binomial kumulatif. Distribusi binomial kumulatif digunakan untuk menggambarkan probabilitas jumlah keberhasilan tertentu dalam serangkaian percobaan independen. Yang dimana rumusnya P X kurang lebih 1 sama dengan sigma T I X sama dengan 0. C N X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Yang dimana keterangannya C N X sama dengan koefisien binomial, X banyak kejadian yang diharapkan, P peluang kejadian yang diharapkan, Q sama dengan peluang kejadian yang tidak diharapkan. Nah, di sini saya mempunyai sebuah contoh soal. Yang pertama, David melakukan latihan tendangan penalti sebanyak 5 kali. Peluang sukses tendangan sebesar 3/5. Tentukan peluang David mencetak tepat 1 gol. Nah, di sini kita bisa menjawab dari peluang sukses atau P sama dengan 3/5. Peluang gagal atau Q sama dengan 1 kurang P sama dengan 1 kurang 3/5 sama dengan 2/5. Kita bisa menjawab dari P sama dengan peluang sukses yang yaitu 3/5, Q atau peluang gagal sama dengan Q sama dengan 1 dikurang P sama dengan 1 kurang 3/5 sama dengan 2/5. Nah, dari permasalahan tersebut diperoleh N sama dengan 5, X sama dengan 1, P sama dengan 3/5, dan Q sama dengan 2/5. Nah, yang dimana F dalam kurung 1 sama dengan B 1 banding 5 banding 3,5. Yang C sama dengan 5,1 dikali 3/5 pangkat 1 dikali 2/5 pangkat 5 min 1. Jadi 5 dikali 3/5 dikali 16/625 sama dengan 48/625. Jadi bisa dibagikan di kalkulator, hasilnya adalah
0,0768. Jadi peluang David mencetak tepat 1 gol adalah 0,0768. Contoh soal yang kedua adalah Krisna melakukan latihan tendangan penalti sebanyak 3 kali. Peluang sukses melakukan tendangan sebesar 4/5. Tentukan peluang Krisna mencetak paling banyak 1 gol. Nah, kita bisa mulai dari peluang sukses atau P sama dengan 4/5. Q atau peluang gagal sama dengan 1 kurang P sama dengan 1 kurang 4/5 sama dengan 1/5. Nah, kita bisa lihat mencetak 1 gol atau 0 gol. Jadi rumusnya N sama dengan 3, X sama dengan 1, P sama dengan 4/5, Q sama dengan 1/5. Nah, selanjutnya F sama dengan 1, B sama dengan 1/3 banding 4/5, sama dengan C 3,1/4/5 pangkat 1 dikali 1/5 pangkat 3-1. Selanjutnya 3 dikali 4/5 dikali 1/25 sama dengan mendapatkan hasil 12/125. Nah, selanjutnya yang dicari mencetak 0 gol. Rumusnya N sama dengan 3, X sama dengan 0, P sama dengan 4/5, dan Q sama dengan 1/5. Selanjutnya F0 sama dengan B 0/3/4/5 sama dengan C 3,0 dikali 4/5 pangkat 0 dikali 1/5 pangkat 3,0 sama dengan 1 kali 1 dikali 1/125 sama dengan 1/125. Peluang Krisna mencetak paling banyak 1 gol adalah 12/125 ditambah 1/125 sama dengan 13/125. Kita bisa menggunakan kalkulator yang dimana hasilnya adalah 0,104. Nah, berikut adalah 2 dokumentasi saya dalam mengerjakan tugas matematika ini. Sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.